Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Kusnaini. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah dasar pemrograman dan basis data. Baik, untuk sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemesanan lapangan futsal. Oke, mari kita simak video ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama ada konsep basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir dan dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Selanjutnya di sini ada beberapa materi terkait dengan basis data. Oke, materi yang pertama ada komponen basis data. Komponen basis data ini terdiri dari 4, yaitu ada data, perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna atau user. Data ini adalah informasi yang disimpan dalam basis data. Untuk yang kedua ada perangkat keras atau hardware. Itu terdiri dari server, hard disk, prosesor, dan lain-lain. Nah, untuk perangkat lunak atau software ini kita biasa pakai DBMS atau Database Management System seperti MySQL, Postgre, atau Oracle. Nah, untuk selanjutnya untuk pengguna atau user, orang yang berinteraksi dengan basis data. Selanjutnya untuk jenis-jenis basis data itu ada 4. Yang pertama ada basis data relation atau RDBMS, yang kedua ada basis data non-relational atau NoSQL, dan yang ketiga ada basis data terdistribusi, dan yang terakhir ada basis data cloud atau biasa disimpan di server cloud seperti Google Firebase. Oke, selanjutnya untuk model basis data di sini ada 4. Yang pertama adalah model hierarki, yang kedua ada model jaringan, yang ketiga ada model relasional, dan yang terakhir ada model objek. Oke, untuk selanjutnya di sini ada keuntungan menggunakan basis data. Oke, yang pertama ada mengurangi redundansi data, yang kedua ada meningkatkan konsistensi dan integritas data, yang ketiga ada mempermudah akses dan manipulasi data, dan yang terakhir ada memungkinkan banyak pengguna secara bersamaan. Oke. Untuk materi selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram, adalah model diagram yang digunakan dalam perancangan basis data untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam sistem. ERD membantu dalam memahami bagaimana data disimpan, diakses, dan dikelola. Selanjutnya, di sini ada komponen utama dalam ERD. Ada 3, yang pertama ada entity, yang kedua ada atribut, dan yang terakhir ada relationship. Oke, selanjutnya di sini ada jenis kardinalitas dalam hubungan. Yang pertama ada one to one, satu entitas hanya berhubungan dengan satu entitas lainnya. Yang kedua ada one to many, atau satu entitas bisa memiliki banyak hubungan dengan entitas lainnya. Dan terakhir ada many to many, banyak entitas bisa berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Selanjutnya di sini ada contoh ERD dalam sistem penyewaan lapangan futsal. Misalnya dalam sistem penyewaan lapangan futsal, di sini ada 4 komponen utama. Yang pertama ada pelanggan dapat melakukan banyak pemesanan, tetapi satu pemesan hanya untuk satu pelanggan. Itu mengacu pada poin yang sebelumnya, itu jenis kardinalitas dalam hubungan, dia memakai one to many. Selanjutnya untuk lapangan dapat dipesan oleh banyak pelanggan, tetapi satu pemesan hanya untuk satu lapangan. Oke, di situ juga sama, dia menggunakan jenis kardinalitas dalam hubungan one to many. Yang ketiga ada satu pemesan memiliki satu pembayaran. Di sini dia memakai kardinalitas one to one. Dan yang terakhir ada satu pemesan bisa memiliki satu pembatalan. Di sini dia juga memakai one to one. Oke, yang terakhir di sini ada memanfaatkan ERD dalam pengembangan sistem, mempermudah perancangan database sebelum implementasi. Yang kedua ada memastikan data tersimpan dengan relasi yang jelas sehingga tidak terjadi duplikasi data, membantu tim developer dan database administrator memahami alur penyimpanan data. Dan yang terakhir ada mencegah konsistensi data dengan mendefinisikan relasi dan aturan validasi sejak awal. Ini beberapa materi yang ada di poin yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke dasar pemrograman. Dasar pemrograman adalah konsep fundamental yang perlu dipahami sebelum mempelajari bahasa pemrograman lebih lanjut. Oke, kita lihat dulu untuk materi dari bahasa pemrograman itu sendiri.
Oke, yang pertama di sini ada konsep dasar pemrograman. Yang pertama ada algoritma, langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua ada flowchart atau diagram yang menggambarkan alur eksekusi program. Yang ketiga ada pseudocode, representasi program dalam bentuk bahasa manusia sebelum dikonversi ke kode nyata. Oke, selanjutnya yang kedua ada struktur dasar pemrograman. Di sini ada 3. Yang pertama ada variabel dan tipe data. Variabel tempat menyimpan data di memori. Misalnya X sama dengan 10. Di sini ada variabel X dengan value 10. Oke, tipe data bisa menjadi integer, int atau float, terus string, boolean, array dan lain-lain. Operator yang kedua. Operatornya ada 3. Yang pertama ada aritmatika, yang kedua ada perbandingan, dan yang ketiga ada logika. Untuk aritmatika ini terdiri plus, minus, kali, bagi, dan modulus. Yang untuk perbandingan itu ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Oke, untuk yang ketiga di sini ada logika, and or not. Yang ketiga ini di sini ada struktur kontrol. Yang pertama ada percabangan, if, else, switch. Yang kedua ada perulangan, for, while, or do while. Oke, selanjutnya untuk materi yang ketiga yaitu input dan output. Nah, input ini menerima data dari pengguna dan output itu menampilkan data ke layar. Oke, kita akan beranjak ke materi selanjutnya. Ada Python. Nah, Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipelajari, fleksibel, dan populer di berbagai bidang, seperti pengembangan web, data science, kecerdasan buatan atau AI, hingga otomatisasi sistem. Python pertama kali dikembangkan oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Oke, untuk materi yang selanjutnya di sini ada Flash. Flash digunakan dengan prinsip mikro yang artinya hanya menyediakan fitur-fitur inti yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi web. Sementara fitur lainnya dapat ditambahkan melalui eksistensi. Hal ini membuat Flash cocok untuk pengembangan yang ingin lebih banyak kontrol terhadap struktur dan arsitektur aplikasi mereka. Selanjutnya ada statement atau logika. Dalam Python khususnya saat menggunakan Flash dengan template engine Jinja adalah sintaks untuk menulis statement atau pernyataan atau logika di dalam file template HTML, digunakan untuk menjalankan kode Python dalam file HTML. Oke, selanjutnya kita akan balik ke menu awal, di mana di sini ada poin yang ketiga, ada UAS. Untuk yang pertama, buatkan IRD pada sistem aplikasi yang ditentukan oleh masing-masing mahasiswa, selain yang telah dipilih pada tugas kelompok. Oke, kita masuk ke tab menu IRD. Oke, di sini setelah ditampilkan IRD untuk pemesanan lapangan futsal. Yang pertama di sini dia tuh ada 2 tabel untuk tabel utama dan ada 3 tabel penghubung. Nah, untuk tabel utamanya di sini ada user dan lapangan. Untuk pertama ada tabel user, di mana user di sini tuh ada primary key, di mana di sini tuh nama fieldnya ada user ID dengan tipe data varchar, lengthnya 20 dan not null. Dan selanjutnya ada username, email, nomor telepon, password, dan role. Nah, di mana role ini ada 2 value yaitu admin dan pelanggan. Selanjutnya ini untuk yang kedua, tapi yang kedua ada lapangan, di mana lapangan ID ini sebagai primary key dengan tipe data varchar, length 20, not null. Nah, di sini untuk field yang lainnya ada nama lapangan, jenis lapangan, harga per jam, dan status. Nah, untuk jenis lapangan di sini dia ada 3 ya teman-teman ya. Di sini ada sintetis, vinil, dan beton. Dan untuk status di sini tuh ada tersedia dan tidak tersedia. Oke, kita masuk ke tabel penghubung. Nah, pertama kali yang kita bahas adalah tabel penghubung pemesanan. Tabel penghubung pemesanan ini memiliki satu primary key yaitu pemesanan ID dengan tipe data varchar, lengthnya 20 dengan not null, dan ada 2 origin key yaitu user ID dan lapangan ID. Nah, user ID di sini itu dia akan menghubungkan ke tabel user yang ada di atas sana dengan kredibilitas one to many, di mana satu user dapat melakukan banyak pemesanan. Nah, selanjutnya juga yang kedua ini ada lapangan ID yang akan menghubung ke tabel lapangan. Di sini dia juga menggunakan kredibilitas one to many juga, sama seperti yang ada di user. Nah, selanjutnya
Untuk field-field yang lainnya di sini ada tanggal pemesanan, jam mulai, jam selesai, total harga, dan status pembayaran. Nah, di sini tuh bisa disesuaikan untuk tipe datanya. Untuk tanggal pemesanan dia pakai date, jam mulai dia pakai time, dan jam selesai dia juga pakai time. Total harganya dia pakai float karena dia akan berbentuk currency atau uang, dan status pembayaran dia pakai voucher seperti biasa. Dari sini untuk status pembayarannya itu dia juga ada dua ya. Dia tuh lunas dan belum lunas. Oke, selanjutnya untuk tabel penghubung yang kedua ada tabel pembayaran, di mana di sini ada pembayaran ID sebagai primary key. Nah, bisa kita lihat di sini ada satu foreign key, yaitu pemesanan ID, di mana dia akan menghubungkan ke tabel pemesanan dengan kredibilitas 1-to-1, di mana satu pembayaran adalah satu pemesanan juga. Terus ada field-field lainnya, ada tanggal pembayaran, metode pembayaran, dan status pembayaran. Nah, untuk yang terakhir di sini kita bisa lihat pembatalan. Nah, pembatalan di sini tuh dia juga ada primary key, ada pembatalan ID dengan tipe data varchar line 20, dan di sini dia juga punya origin key yaitu pemesanan ID, dan dia juga memakai kredibilitas 1-to-1, di mana dia satu pemesan dapat menggunakan satu pembatalan ya, jadi 1-to-1 untuk relationnya. Nah, di sini untuk status pembatalan dia tuh ada 3 ya, bisa diproses, sukses, dan tidak ada refund. Dan untuk tipe datanya bisa disesuaikan seperti yang lainnya. Oke, kita balik ke halaman utama. Kita bisa lihat lagi untuk soal yang kedua, yaitu masukkan penjelasan 5W+1H. Oke, kita masuk ke section 5W+1H, di mana ada what, who, where, terus ada juga when, why, dan how. Oke, yang pertama kita bahas what. What, apa sih gitu ya? Sistem penyewaan lapangan futsal adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memesan lapangan futsal, melakukan pembayaran, serta membatalkan pesanan jika diperlukan. Sistem ini mencatat informasi pengguna, lapangan, pemesanan, pembayaran, dan pembatalan. Selanjutnya, kita akan masuk ke who. Siapa sih yang akan menggunakan aplikasi ini? Yang pertama ada admin, yang kedua ada pelanggan atau user, dan ketiga ada sistem. Oke, untuk admin ini mengolah data lapangan dan melihat daftar pemesan. Untuk user melakukan pemesanan, pembayaran, dan pembatalan. Yang terakhir adalah sistem untuk mengatur status ketersediaan lapangan, pembayaran, dan pembatalan secara otomatis. Selanjutnya, where. Di mana sih sistem ini dapat diakses secara online melalui web atau aplikasi mobile, sehingga pengguna dapat memesan lapangan dari mana saja tanpa harus datang langsung ke tempat penyewaan. Oke, selanjutnya when. Kapan sih digunakan gitu ya? Yang pertama adalah pengguna dapat memesan lapangan kapan saja sesuai dengan jadwal yang tersedia. Terus juga pengguna juga dapat melakukan pembayaran atau pemesanan sebelum bermain. Terakhir ada pembatalan dapat dilakukan jika ada kendala sebelum waktu bermain dimulai. Oke. Selanjutnya ada why. Why, mengapa sih sistem ini dapat dibuat untuk mempermudah proses penyewaan lapangan futsal? Yang pertama, meminimalisir antrian. Yang kedua, ada memastikan pelanggan mendapatkan jadwal bermain sesuai keinginan. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi dalam manajemen penyewaan. Dan yang terakhir, ada mempermudah pemilik lapangan dalam mengelola pesanan dan pembayaran. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu how. How, bagaimana sih penggunaannya? Yang pertama, pengguna mendaftar dan login ke sistem. Yang kedua, pengguna memilih lapangan yang tersedia berdasarkan jadwal yang kosong. Ketiga, adalah pengguna melakukan pemesanan dengan memilih waktu dan durasi sewa. Yang selanjutnya, sistem menghitung total biaya berdasarkan harga per jam. Pengguna melakukan pembayaran dengan metode yang tepat atau tersedia. Sistem memperbarui status pembayaran dan mengkonfirmasi pemasaran. Yang terakhir ada jika pengguna ingin membatalkan pesanan, mereka dapat melakukan pembatalan sebelum jadwal bermain dengan memungkinkan pengembalian dana sesuai dengan kebijakan. Mungkin itu untuk penjelasan dari 5W1H. Oke, kita balik lagi ke halaman home. Dan dari sini kita semua dapat menyimpulkan
Oke, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa dengan sistem ini proses penyewaan lapangan futsal menjadi lebih cepat, praktis, dan transparan. Pengguna dapat juga mempermudah ketersediaan lapangan, melakukan pemesanan, pembayaran, serta pembatalan. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video dan selamat mengerjakan UAS. Semoga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih.